Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Perkenankanlah kami, para pelayan jemaat, menyampaikan kepada Bapak, Ibu, saudara dan saudari, damai dan sejahtera Tuhan Allah menyertai kita semua. Kiranya pada minggu ini, minggu ke-21 setelah Trinitatis, kita semakin diberkati oleh Tuhan dalam setiap kegiatan dan tingkah ucapan kita. Akhirnya, marilah kita satukan hati dan jiwa kita. Kita akan memasuki ibadah persembahan kepada Tuhan kita saat teduh. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 8, kita nyanyikan ayat 1 sampai ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pemurah, sungguh kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur kepadamu, karena Engkau telah memelihara hidup kami hari demi hari, hingga saat ini dan menganugerahkan kepada kami kesukaan dari anak-Mu, Yesus Kristus, yang memberikan hidup yang kekal kepada kami. Kami mohon ya Tuhan, agar firman-Mu yang kudus menjadi sulu dalam kehidupan kami. Tolonglah kami agar dengan penuh sukacita, kami senantiasa hidup di dalam terang firman-Mu sampai akhir hidup kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 235.
Kita nyanyikan ayat 3 dan ayat 4. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ke-21 setelah Trinitatis hari ini yang tertulis di dalam Yosua 24 ayat 14 sampai 24. Seperti biasa kita baca secara bergantian. Yosua 24 ayat 14 sampai 24, beginilah firman Tuhan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus dan ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mukjizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang kudus, Dia Allah yang cemburu.
Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu serta membinasakan kamu, setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, "Tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah." Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya." Jawab mereka, "Kamilah saksi." Ia berkata, "Maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hati kamu kepada Tuhan Allah Israel." Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, "Kepada Tuhan Allah kita, kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan." Sampai sedemikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengingat kembali segala dosa dan perbuatan-perbuatan kita yang telah melukai hati saudara-saudara kita, terlebih kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang Maha Pengasih, kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, mengaku dan menyesali segala dosa dan pelanggaran kami. Kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan dan dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu. Demi kasih anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi engkau. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoncang, tetapi kasih setiaku tiada akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tiada akan tergoncang. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 356. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru tertulis di dalam Yakobus 3 ayat 18. Saya akan membacakan untuk kita semua. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Sampai sedemikianlah firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 341. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus,
Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengar pujian dari PMK UKM KMK Santo Albertus Magnus Usu.
Untuk menyambut sabda Allah, kita angkat pujian, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 264. Kita nyanyikan ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, dalam ibadah penyembahan kami ini, berkenanlah Engkau ya Allah, oleh Roh-Mu yang kudus itu,
yang melampaui akal dan pikiran kami. Itulah yang menolong kami dalam mendengarkan kebenaran sabda-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, firman Tuhan pada Minggu sore hari ini dari kitab Roma pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai 8. Kitab Roma pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai 8. Saya akan membacakan untuk kita firman Tuhan demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Amin. Tema kita pada sore hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, yaitu ibadah yang sejati. Apa yang dimaksudkan dengan ibadah yang sejati? Apakah ibadah yang hanya saat ini, yang sedang kita laksanakan ini? Kalau seorang filsuf, yaitu Immanuel Kant, dia katakan begini, ibadah yang sejati itu tidak terletak pada ritualnya, tetapi memiliki komitmen pada nilai-nilai moral. Artinya berdasarkan prinsip yang rasional. Lalu dalam bahasa Yunani, ibadah sejati logikan latren adalah ibadah yang logis. Artinya,
Ibadah yang sejati adalah adanya mempersembahkan hidup secara keseluruhan. Tidak ada yang ditutupi atau tidak sebagian-sebagian, lain pagi, lain siang, lain malam, atau lain besok, tetapi secara keseluruhan. Itulah yang disebut iman, beriman. Lalu kenapa kita beriman kepada Tuhan, saudari? Kenapa engkau beribadah kepada Tuhan? Apa yang membuatmu ibadah kepada Tuhan? Apa yang membuatmu percaya kepada Tuhan? Ada banyak orang tidak mengerti, sehingga pemahamannya tidak sampai tentang apa yang dimaksud ibadah yang sejati. Itu sebabnya dalam kehidupannya tidak memperlihatkan wujud ibadah yang sejati. Lalu bagaimana ibadah yang sejati itu? Paulus itu sebabnya dalam menasehati, menyerukan ibadah yang sejati kepada jemaat yang ada di Roma pada waktu itu, yaitu dimulai, didasari, yaitu pada ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, artinya Paulus memulai nasihatnya kepada jemaat yaitu dengan dimulai demi kemurahan Allah. Artinya Paulus mau ajak jemaat itu untuk merespon kemurahan Allah itu. Apa rupanya kemurahan Allah sehingga engkau beriman kepada Tuhan? Apa kemurahan Allah sehingga engkau beribadah kepada Tuhan? Kalau dalam epistel kita, dalam kitab Yosua, bagaimana mereka bersaksi? Nenek moyang mereka ketika Tuhan memanggil Abraham, ketika orang-orang Israel atau bangsa Israel ditemani oleh Tuhan keluar dari bangsa Mesir, lepas dari perbudakan dan sampai menuju tanah Kanaan, itu semua adalah penyertaan Tuhan. Itu kesaksian mereka. Bagaimana Tuhan begitu setia. Lalu bagaimana dengan jemaat yang ada di Roma? Mereka menerima keselamatan Tuhan. Keselamatan yang dari Tuhan. Sehingga mereka memiliki kehidupan kekal. Bukan hanya sebatas mereka diselamatkan, Bapak Ibu. Tetapi sepanjang hari-hari mereka bersama keluarga, sebagai orang-orang percaya, Tuhan sertai hidup mereka. Tuhan topang hidup mereka. Itu sebabnya Paulus katakan, untuk merespon kemurahan Allah, nyatakanlah ibadah yang sejati, yaitu yang pertama, persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Ini bukan berbicara soal materi, tapi hidup kita secara keseluruhan persembahkan itu kepada Tuhan. Bukan sebagian. Bukan sekarang kita terlihat kudus, lalu selanjutnya ya suka-suka kita gitu. Tetapi secara keseluruhan persembahkanlah itu kepada Tuhan. Yaitu dengan apa? Hiduplah dengan beda atau tidak serupa dengan budaya dunia ini. Kenapa? Karena budaya dunia, orientasi dalam kehidupan hanyalah materialistis. Kesenangan. Hal-hal yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Tetapi bagaimana firman Tuhan mau katakan?
hidupmu berubahlah oleh pembaharuan budimu. Bagaimana Bapak Ibu supaya hidup kita berubah oleh pembaharuan budi kita? Bagaimana supaya kita tidak serupa dengan dunia ini? Firman Tuhan mau katakan kepada kita, yaitu izinkan Roh Allah untuk tinggal dalam diri kita, bersemayam dalam diri kita. Itulah yang mengubah cara pikir kita. Itulah yang mengubah hidup kita. Itulah yang memampukan kita untuk selalu diperbaharui dalam kehidupan ini. Untuk menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Selanjutnya Paulus katakan, hendaklah engkau tidak memikirkan melebihi yang tidak patut engkau pikirkan. Artinya pikirkanlah seturut dengan karunia iman kepada Kristus. Mengapa Bapak Ibu? Supaya kita bisa menguasai diri kita. Supaya kita bisa membatasi diri kita. Supaya kita bisa rendah hati. Karena ketika kita memikirkan melebihi atau lebih tinggi dari yang patut kita pikirkan, kita bisa menjadi sombong. Kita bisa menjadi angkuh. Itu sebabnya Paulus singgung soal karunia yang Allah berikan. Oleh karena ada banyak karunia-karunia yang kita miliki, kita menjadi sombong Bapak Ibu. Apakah benar karena karunia yang kau miliki, maka engkau merendahkan saudaramu? Maka engkau meremehkan sesamamu? Menyepelekan kawanmu? Apakah demikian tujuan karunia yang Tuhan berikan? Karena ada banyak merasa dirinya lebih hebat, merasa super power, merasa karena dialah maka sukses dan lain sebagainya. Lalu memandang bahwa kawan-kawannya gak ada apa-apanya. Apakah demikian tujuan karunia yang Tuhan berikan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, perlu kita ketahui bahwa karunia yang Tuhan berikan, yang ada pada kita, yang berbeda-beda itu digambarkan seperti tubuh. Yaitu Kristuslah sebagai sentral, sebagai tubuh itu. Lalu kita yang dimasukkan menjadi bagian dari tubuh itu. Ada tangan, ada kaki, ada mata, ada mulut, ada telinga. Lalu semuanya ini bekerja untuk siapa Bapak Ibu? Tangan bekerja untuk siapa? Kaki bekerja untuk siapa? Enggak pernah kaki berkomentar kepada mulut. Demikian. Saya sudah capek sebagai kaki jalan ke ujung sana untuk beli nasi padang. Tetapi setelah sampai ke warung nasi padang, lalu ku pesan nasi padang, rupanya mulutmu yang makan. Pernah komplain kaki kita seperti itu? Enggak pernah. Atau tangan kita komplain, saya sudah capek bekerja membersihkan rumah, membersihkan kamar, sehingga bersih, harum, nyaman. Lalu matamu tinggal enak, tutup mata untuk tidur. Pernah komplain? Enggak pernah. Lalu kenapa
Ada orang karena dia punya talenta, karena karunia yang dia terima, lalu merasa lebih hebat. Merasa hanya karena dialah maka timnya sukses. Lalu kemudian dengan seenaknya meremehkan saudaranya, temannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita, itu bukan kita pakai untuk menyombongkan diri. Bukan kita pakai untuk merasa kita hebat atau berbangga diri. Tetapi semuanya itu kita lakukan, kita pakai semata-mata hanya untuk kemuliaan Tuhan. Oleh karena tujuan karunia yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing yang berbeda-beda adalah untuk kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya penting sekali engkau merasa atau mengetahui atau memahami bahwa kita sesungguhnya ini tidak sempurna. Kita ini memiliki keterbatasan. Artinya kita harus memahami bahwa kita perlu saudara kita. Kita perlu orang lain. Sehingga apa? Kita semua itu saling melengkapi. Untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan kemuliaan Tuhan. Itu yang Tuhan maksudkan atas karunia. Maka merenunglah, jikalau kita pernah sombong karena apa yang ada pada kita, dan bertobatlah. Jikalau pernah kita menyepelekan orang lain yang mungkin kita lihat lemah karena kita merasa kuat, dan bertobatlah. Kalau engkau merasa lebih penting atau orang penting di antara kalian. Oleh karena itu, firman Tuhan mau katakan kepada kita melalui apa yang ada pada kita. Kalau pada waktu itu kota Roma, Korintus, sekelilingnya itu tidak terlepas dengan anak-anak yatim piatu, dengan orang-orang miskin. Sehingga situasi ini, bagaimana orang-orang yang memperoleh karunia itu memiliki empati, memiliki kepedulian, peduli dengan mereka. Demikian juga firman Tuhan sebagai ibadah yang sejati, yaitu mempersembahkan tubuh kita dan selalu mengalami kebaharuan, yaitu roh Tuhan yang ada pada kita yang akan membimbing kita. Roh Tuhan itu yang akan mengajar-ajari kita untuk tahu apa yang benar dan apa yang salah, apa yang tidak boleh kita lakukan dan apa yang harus kita lakukan. Oleh sebab itu, roh Tuhan itu yang akan mengarahkan kita. Izinkan roh Tuhan itu yang selalu memperbarui hidup kita. Karena ibadah yang sejati sesungguhnya adalah mempersembahkan sepenuhnya. Oleh karena itu, saudari, Bapak, Ibu, kalau engkau sebagai dosen atau sebagai guru, yang menjadi guru yang baiklah, mengajar yang baiklah, bukan yang lain-lain. Tetapi jikalau engkau sebagai mahasiswa yang tugasnya adalah belajar, ya jadilah mahasiswa yang belajar dengan sungguh-sungguh. Jangan yang lain-lain, jangan yang macam-macam. Supaya apa? Supaya diberkati. Karena itulah yang dimaksudkan Tuhan, bagian daripada ibadah, yaitu kesungguhan hati sebagai ibadah yang sejati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, firman-Mu yang menyapa dan mengingatkan kami bahwa ibadah yang sejati itu bukanlah sebatas ritual, tetapi ibadah yang sejati adalah mempersembahkan hidup secara keseluruhan dan selalu diperbaharui oleh Roh-Mu yang kudus itu.
yang mengajar-ajari kami, yang membimbing kami, sehingga mengarahkan kami, memampukan kami untuk memilih yang benar, untuk mengerjakan yang benar, yang seturut dengan kehendak firman-Mu. Dan demikian juga kami senantiasa dengan karunia yang ada pada kami pakai untuk kemuliaan Tuhan, sehingga kami boleh peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Dengan karunia yang ada pada kami tidak menyepelekan orang lain, kami tidak menganggap rendah orang lain, apalagi menyakiti mereka. Tetapi dengan karunia itu kami hadir untuk memperlengkapi, sehingga kami memiliki kepedulian kepada sesama kami, di antara kami, sehingga kami bersama-sama memuliakan Tuhan sepanjang hari-hari kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita kembali memuji Tuhan, kita bernyanyi. Firman Tuhan dari kitab Yunus pasal 2 ayat 9 demikian. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunajarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Amin. Mari kita berikan persembahan kepada Tuhan.
persembahan telah kita hantarkan ke depan. Mari kita serahkan kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita, bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Aku suka membagi pada orang agar Tuhan dipuji setiap orang di dunia. Engkau pada Tuhanku ku beri persembahan, namun kita tahu apa aku yang kanan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam damai, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.